Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pola produksi. Nah, sebelum kami memulai presentasi, kami akan perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Putu Mirnasari, saya nomor absen 46. Perkenalkan, nama saya Dewi Putu Sri Lestari, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Kadek Miria Yulia Dwi Cayanti, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Agung Sinirmala, nomor absen 45. Perkenalkan, nama saya Iko Bayu Anggara, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Niputu Suryani, nomor absen 62. Perkenalkan, nama saya Nika Derika Dwi Arnyani, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Kada Apriliani, nomor absen 70. Oke, dewasa ini banyak sekali perusahaan besar maupun kecil melakukan sebuah kegiatan produksi. Nah, biasanya masalah pola produksi itu adalah menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan dari sebuah perusahaan. Biasanya perusahaan akan memilih pola produksi yang tepat untuk menghemat biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Perusahaan akan membandingkan data-data dari tahun sebelumnya dengan data tahun sekarang untuk menentukan pola produksi mana sih yang akan digunakan oleh sebuah perusahaan. Nah, perusahaan akan menggunakan metode akuntansi yaitu incremental cost analysis untuk menentukan terpenuhinya target penjualan dengan biaya yang minim. Adapun subbab yang akan kami bahas pada kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian dari pola produksi, yang kedua adalah kelemahan dan kelebihan dari pola produksi, dan yang ketiga adalah contoh dari pola produksi. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pola produksi. Apa sih pola produksi itu? Nah, pola produksi merupakan penentuan bagaimana kebijakan produksi suatu perusahaan untuk dapat melayani penjualan. Perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dalam jumlah besar pasti akan menghadapi masalah dalam hal menentukan berapa jumlah yang akan diproduksi. Nah, pola produksi dapat dijadikan acuan dalam memproduksi suatu produk. Kebijakan dari pola produksi dipakai sebagai dasar di dalam perencanaan bagi manajer dalam merencanakan kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, serta fasilitas lain yang digunakan untuk produksi. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 macam pola produksi menurut Agus Ahyari tahun 1983. Yang pertama, pola produksi konstan, yaitu di mana jumlah produksi dari bulan ke bulan adalah sama atau relatif sama. Yang kedua, ada pola produksi bergelombang, yaitu pola produksi di mana distribusi dari jumlah produksi selama 1 tahun ke dalam jumlah produksi setiap bulan, di mana jumlah produksi dari bulan ke bulan tersebut adalah selalu berubah mengikuti perubahan tingkat penjualan dalam perusahaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pola produksi moderat. Pola produksi yang bergelombang tetapi gelombang produksinya tidak terlalu tajam sehingga mendekati konstan. Nah, sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang kelemahan dan kelebihan pola produksi bergelombang. Kelebihannya, yang pertama, tidak ada pengeluaran ekstra untuk biaya pemeliharaan, penyimpanan, dan pengawasan barang. Jadi karena persediaan barang di gudang selalu stabil. Yang kedua yaitu tidak ada risiko hilang, rusak, susut karena persediaan barang gudang stabil dan terkontrol dengan baik. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang kelemahannya. Yang pertama, pemakaian mesin dan peralatan yang tidak stabil, kadang rendah, kadang tinggi atau over. Yang kedua, pengadaan bahan baku, kadang kala besar, kadang kala kecil, sehingga sulit bagi perusahaan untuk menjalin hubungan dengan perusahaan pemasok. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari pola produksi stabil. Yang pertama, mesin dan peralatan yang dipergunakan dalam proses produksi dari perusahaan yang bersangkutan dipakai secara teratur dari waktu ke waktu. 2. Pengadaan bahan baku dan pembantu juga stabil. 3. Semua tenaga kerja yang ada akan bekerja secara ajak dan stabil dari waktu ke waktu sepanjang tahun. Selanjutnya, kelemahan dari pola produksi stabil. Yang pertama, biaya pemeliharaan barang, biaya penyimpanan barang dan bahan melimpah sangatlah tinggi. Yang kedua, risiko hilang, rusak, susut pada waktu penyediaan barang dan barang melimpah sangatlah mungkin terjadi. 3. Risiko tidak dapat melayani permintaan konsumen bersifat eksidental pada waktu persediaan kosong.
Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebagai contoh pola produksi, CV Sri Kandi yang memiliki rencana penjualan tiap bulannya mengalami perubahan harga. Jika diketahui penjualan awalnya adalah 2.500 dos, sedangkan perusahaan menginginkan barang dalam gudang sebesar 4.500 dos, bila perusahaan ingin menghitung persediaan gelombang dan sebagai, maka perusahaan akan menghitung jumlah produksi dan mencari rata-rata produksi per bulannya. Biasanya setiap bulannya budget produksi perusahaan akan sama. Produksi rata-rata per bulannya biasanya dihitung dengan cara total jumlah produksi atau jumlah bulan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Dari penjelasan teman saya tadi, bahwa budget produksi bergelombang pada dasarnya merencanakan jumlah produksi sesuai dengan rencana jumlah penjualannya. Bila jumlah penjualan pada produk yang akan datang naik, maka budget produksi juga akan naik. Begitu pula bila penjualan turun, maka budget produksinya juga akan turun. Baik, berdasarkan hasil pembahasan dari kelompok kami, maka dapat disimpulkan bahwa penentuan pola produksi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang dapat dijadikan acuan dalam memproduksi suatu produk. Penentuan dan pemilihan pola produksi yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam merencanakan dan menentukan pola produksi yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan jika pemilihan pola produksi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan produksi di perusahaan, biasanya perusahaan akan memilih pola produksi di perusahaan yang dapat meminimalisasi biaya produksi. Cara perusahaan dalam menghemat biaya produksi yang dikeluarkan yaitu dengan cara melakukan incremental cost analysis, perhitungan yang diperoleh akurat dalam menghitung biaya. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang telah kami sampaikan. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.